Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu. Jangan lupa ibadahnya untuk terus dilakukan. Kenapa Bu Ratna mengingatkan ibadah? Karena Bu Ratna adalah guru PAI. Jadi ya ingatannya seputar-seputar agama seperti itu. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Nah, KD-nya apa saja? Kompetensi dasar yang akan kita bahas itu apa saja? Pertama, beriman kepada Allah. Dimaksudkan adalah kita juga harus beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi pemahaman kita kepada qada dan qadar. Selanjutnya, memahami makna iman qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya sendiri, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Jadi nanti kita harus mengamati berbagai hal gitu. Dan yang terakhir adalah menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Poin terakhir ini yang akan Bu Ratna bahas di video. Karena kalau semisal untuk pengertiannya, untuk perbedaannya apa, perilakunya seperti apa, itu di buku paket ataupun di LKS sudah ada ya. Nah, tapi untuk dalil-dalilnya kita akan mencoba belajar bersama. Betul nggak sih bahwa di Al-Quran ada pembahasan tentang qada dan qadar? Tapi sebelumnya kita akan membahas iman itu apa sih. Pada pertemuan sebelumnya Bu Ratna pernah mendefinisikan iman itu apa. Keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan dan diwujudkan dalam sebuah tindakan. Jadi kita tidak bisa nih mengaku saya orang iman, tapi kita tidak pernah mengucapkan syahadat. Kemudian kita juga tidak menjalankan syariat-syariat Allah. Itu salah ya, karena Allah itu juga butuh bukti. Kita itu betul-betul iman gak sih sama Allah, itu butuh bukti. Tidak cuma saya iman kok, hati saya iman sama Allah, buktinya mana? Kayak gitu. Suka pada lawan jenis saja butuh bukti loh ya. Cewek aja kalau dikejar-kejar butuh bukti loh kalau bener-bener suka, apalagi Allah gitu kan. Kenapa nih Bu Ratna nyerempet ke masalah suka-suka gitu? Karena kalian tuh udah SMP, pasti dong ada rasa gimana gitu sama lawan jenis. Yang perempuan kadang suka ke laki-laki, yang laki-laki suka ke perempuan. Dan itu adalah hal yang wajar, karena laki-laki dan perempuan memang diciptakan untuk bersama. Tapi garis bawah dulu ya, karena kalian masih anak-anak lah, usia berapa belas tahun gitu, ya ditahan-tahan dulu, rasanya ditahan-tahan dulu, jangan sampai diungkapkan secara berlebihan. Dalilnya bahwa qada dan qadar itu ada adalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tasdad wa kullu syai'in indahu bimiqdari. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah. Ini adalah surat Ar-Rod ayat 8. Jadi Allah itu tahu nih yang dikandung perempuan itu apa, kayak gitu. Yang kurang sempurnanya mana nih? Karena ketika seorang ibu mengandung anak itu ada tahap-tahapannya ya, nggak mungkin langsung gede gitu kan, nggak. Dia ada tahapannya, nutfah dulu, kemudian hatinya dulu dibuat, kemudian wujudnya dulu, baru kemudian yang lain-lain kayak gitu. Jadi ada tahapannya sendiri-sendiri. Nah, sesuatu yang Allah ciptakan itu ada ukurannya, sudah pas kayak gitu loh. Oh, Bu Ratna nih, semisal ya, oh itu Ratna lagi di dalam rahim, aku mau buat orangnya jangan terlalu tinggi lah, sedang-sedang aja kayak gitu, kulitnya sawo matang kayak gitu. Jadi sudah ada ukurannya sendiri-sendiri, tidak bisa
kita negosiasi nih, ya Allah saya pengen tinggi 180 gitu misal, itu nggak bisa. Kemudian dalil yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yatajid waladaw wala yakalahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ini di surat Al-Furqan ayat 2. Jadi sudah Bu Ratna terangkan ya, bahwa Allah itu kan menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya yang pas. Jadi apapun bentuknya, kalau itu sudah keluar, kalau itu sudah jadi, berarti itu memang sudah diukur sama Allah. Oh memang bagusnya nih, sempurnanya nih gitu, memang seperti ini gitu. Kenapa si A dikasih tinggi kok 180? Ya karena besok dia mau dijadikan oleh Allah, itu dia dikasih kodar untuk menjadi atlet badminton kayak gitu, atlet volley, jadi memang dikasih tinggi yang segitu. Semuanya itu sudah betul-betul diperhitungkan matang oleh Allah. Yang selanjutnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ini di surat Al-Qamar ayat 49. Berarti betul ya bahwa qadar itu ada, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada ukurannya sendiri-sendiri. Ini Bu Ratna suaranya agak bindeng dan mungkin membacanya agak gimana ya, agak kurang-kurang kayak gitu, karena ini tuh Bu Ratna rekamannya pagi banget sebelum subuh dan luar biasa dinginnya. Ya Allah, ini Bu Ratna udah pakai jaket tapi tetap aja flu ya, pilek, suaranya juga agak serak gimana gitu. Jadi mohon dimaklumi ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan qada dan qadar. Apa sih bedanya qada dan qadar itu? Apa sama aja sebetulnya, cuma beda konsep. Nah, kita bahas. Qada itu secara bahasa adalah hukum atau ketetapan atau perintah, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Kalau secara istilah adalah keputusan atau ketetapan atas rencana Allah yang hendak dilaksanakan. Jadi bisa dikatakan qada itu kayak rencananya Allah kayak gitu. Allah sudah merencanakan segala sesuatunya sebelum semua diciptakan, itu namanya qada. Sedangkan qadar itu secara bahasa adalah jangkar atau ukuran. Sedangkan secara istilah, pelaksanaan dari rencana Allah baik berupa ukuran segala sesuatu atau pelaksanaan ketentuan Allah di dunia. Jadi kalau qada itu rencananya, kalau qadar adalah eksekusinya. Jadi pelaksanaannya kayak gimana nih? Itu di qadar. Biasanya qada dan qadar itu dikatakan sebagai takdir. Nah, lebih mudahnya qada dan qadar itu dikatakan takdir, takdirullah, takdirnya Allah kayak gitu. Takdir sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Kita bahas dulu takdir mu'allaq itu apa. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang mungkin diubah oleh manusia melalui beberapa usaha ataupun doa. Jadi sebetulnya ada kok beberapa takdir yang bisa kita rubah dengan usaha kita atau dengan doa kita kayak gitu. Ayatnya, dalilnya itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa malahu min dunihi miwalin. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada dapat yang menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Allah. Maksudnya apa nih? Kita yang diambil ini ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Yang kita ambil itu kenapa? Berkaitan dengan takdir mu'allaq, bahwa ketetapan Allah itu mungkin bisa dirubah melalui beberapa usaha. Semisal kayak Bu Ratna, tingginya Bu Ratna itu cuma 140 dulu cuma 140. Kemudian Bu Ratna rajin olahraga, Bu Ratna makan makanan yang sehat kayak gitu kan, rajin olahraga, kemudian tinggi Bu Ratna bisa naik nih, bisa sampai 150 kayak gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita rubah. Kalau semisal nih Allah itu menciptakan kita, kok kita kayaknya kurang pinter ya kalau mendapatkan pelajaran gitu, kok diterangin guru satu kali kok nggak mudeng-mudeng kayak gitu, gimana ya? Nah, usaha kita apa? Belajar. Kita belajar dan kita akan menjadi bisa. Allah itu tidak menciptakan manusia dengan bodoh, itu nggak mungkin gitu. Allah itu menciptakan manusia pasti sempurna. Tidak ada yang namanya orang bodoh, hanya adanya orang yang rajin dan orang yang malas. Kalau semisal kita rajin nih, lama-lama kita bisa jadi pintar, kita bisa jadi bisa kayak gitu mengikuti pelajaran. Tapi kalau kita malas ngerjain soal, males mendengarkan penjelasan guru, males, apalagi nih ya nonton video yang udah capek-capek Bu Ratna buat juga males, ya nanti nggak bisa kayak gitu. Ini kode keras banget ya, kalian harus bilang ke teman-teman bahwa videonya Bu Ratna itu harus ditonton. Kalau enggak ya nanti kalian nggak tahu materinya apa gitu. Dalil yang kedua, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqfu an katsirin. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi apapun yang terjadi kita itu harusnya kita introspeksi diri. Kenapa? Fa ya'mal miskola darotin khairo yaroh wa maya'mal miskola darotin syarro yaroh. Jadi segala sesuatu itu pasti akan Allah balas, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, pasti akan Allah balas. Nah, kalau kita kok aku diginiin orang ya, kok aku bisa sih kayak gini, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Kita pernah nggak giniin orang? Jangan-jangan dulu kita pernah giniin orang. Nah, sebetulnya manusia itu hidup juga kayak ada siklusnya kayak gitu loh. Energi itu tidak bisa diubah, hanya akan berbeda bentuk. Nah, kan hukum kekekalan energi itu tidak akan berkurang ataupun bertambah, hanya saja dia akan berubah menjadi bentuk yang berbeda kayak gitu. Sama dengan perbuatan kita itu sebetulnya akan kembali ke diri kita masing-masing, hanya saja dengan cara yang berbeda. Makanya kalau kita pengen hidup kita baik-baik saja, kita ketemu dengan orang baik kayak gitu, ya kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus berusaha untuk selalu lebih baik daripada yang kemarin. Perfect is never gitu kan, nggak mungkin kita tuh menjadi sempurna, tapi kita bisa selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya kayak gitu. Dalil yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhibbu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun.
selanjutnya, dan apabila hamba-hambaku Allah bertanya kepada kamu Muhammad tentang aku Allah, maka sesungguhnya aku Allah itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Nah, ini doa ya. Yang Allah itu akan mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan kepada kalian. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan agar kodar kita kok berubah kayak gitu ya, itu adalah berdoa. Allah itu suka dengan orang-orang yang mau berdoa kepada Allah gitu. Justru sebaliknya, Allah itu sangat membenci orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu tuh berarti sombong. Manusia itu kan nggak punya apa-apa tuh, semua berjalan dengan atas kehendak Allah. Nah, kalau kita nggak mau berdoa, itu berarti orangnya error ya. Kalau semisal kita berdoa ingin menjadi anak yang pintar, diterima di SMA yang bagus, bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, gitu kan, dijadikan anak solih atau solihah, atau jangan-jangan nih dari sekarang sudah berangan-angan, aku besok pengen suami kayak gini, aku besok pengen istri yang kayak gini, itu berdoa dari sekarang. Ada trik doa agar doa itu cepat dikabulkan oleh Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan beriman kepada Allah. Nah, kalau kita pengen doa kita cepat dikabulkan, ya kita syariat-syariatnya Allah dilakukan gitu. Dan kita harus betul-betul beriman kepada Allah, ditunjukkan gitu loh. Sholat 5 waktunya tertib, puasa Ramadannya tertib, tidak ada yang bolong-bolong. Kalau perempuan itu kalau semisal lagi datang bulan ya diganti di bulan berikutnya kayak gitu. Jadi apa ya, sebetulnya takdir nasib kita itu bisa diubah dengan cara ya kita berusaha untuk mengubahnya, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayamnya sudah mulai berkokok, kayaknya sebentar lagi subuh nih ya. Kita percepat saja. Keburu kalau subuh kenaan kita terjeda adzan, wah repot ini ya. Yang kedua adalah takdir mubrom, ketetapan Allah yang sudah pasti berlaku atas semua makhluk termasuk manusia. Kalau takdir mubrom ini berbeda dengan takdir mu'alak. Kalau takdir mu'alak tadi kan bisa dirubah dengan usaha ataupun doa manusia. Tapi kalau takdir mubrom itu tidak bisa untuk diubah-ubah. Nah, takdir mubrom itu apa saja sih? Kula amlika li nafsi dzarra wala naf'an illa masyaallah likulli ummatin ajal idza jaa ajalahum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali Allah yang kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktunya masing-masing. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, yang di sini itu adalah kematian. Ya, kematian itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Semua orang itu pasti mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian kayak gitu. Ini di surat Yunus ayat 49. Dan ketika kematian itu datang, tidak bisa ditunda ataupun dipercepat. Dalil berikutnya tentang ilmu mubrom adalah walikulli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini surat Al-A'raf ayat 34. Ketika ajalnya datang itu tidak bisa ditunda ataupun dipercepat. Semisal nih sakit banget rasanya, misal ya ada orang kecelakaan, tubuhnya udah hancur, tapi dia masih bisa gerak-gerak, dia tuh merasakan sakit yang luar biasa, terus udahlah cepet aja deh, cepet, ini aku matinya cepet aja biar nggak ngerasain sakit yang banget kayak gini. Nah itu nggak bisa. Kalau semisal
kematiannya itu masih 5 menit lagi, harus ditunggu 5 menit, nggak bisa dipercepat ataupun tidak bisa ditunda gitu. Selanjutnya wasyamsu tajri li mustaqarri laha zalika takdirul azizul alim. Ini ada di surat Yasin ayat 38. Dan matahari beredar atau berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Matahari, bulan, bintang, planet itu beredar dalam porosnya masing-masing. Itu juga adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Kayak gitu. Kalau semisal diubah nih, mataharinya di orbit bulan gitu kan, bulannya yang di orbit matahari, wah selesai ini ya buminya, panas sekali akan seperti itu. Kalau semisal diubah-ubah, maka ketentuan alam, peredaran alam, kehidupan, keberlangsungan makhluk hidup di seluruh muka bumi alam semesta ini pasti akan berubah total. Nah, berarti itu tidak bisa itu tidak mungkin terjadi ya, kecuali kalau kiamat. Jadi segala sesuatunya itu berjalan di orbitnya masing-masing. Nah, ini karena Bu Ratna udah keburu-buru banget, langsung aja ayo jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari pandemi COVID-19. Caranya adalah jangan lupa menggunakan masker dimanapun kalian berada. Rajin-rajinlah atau sering-seringlah untuk cuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Kemudian jaga jarak dimanapun kita berada, terutama ketika di kerumunan. Dan tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa untuk mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna untuk menjaga imunitas diri kita, dan biasakan untuk selalu berolahraga. Pesan ini disampaikan oleh Bu Ratna karena Bu Ratna peduli dengan kesehatan kita semua. Mari jaga diri kita dan jaga orang-orang yang kita sayangi. Apabila dari awal sampai akhir ada kurang salahnya dari Bu Ratna minta maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Bu Ratna bisa memberikan channel edukasi yang lebih baik dari ini. Wah, ini udah azan nih. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.